Hai, halo semuanya. Balik lagi sama Raihan di sini dan yay kemarin udah ngetek terus jadi tuh ada dua dan sekarang bisa ngetek lagi dan sekarang ini di jam 2 siang. Semangat puasanya masih puasa. Kalau gue di sini lagi panas banget jadi kayaknya puasanya ngelawan banget gitu kayak buka 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 buka. Dan gimana ya, gue kan biasanya kemarin kalau misalnya coba ngetek gitu, terus kalau misalnya udah sejaman lebih atau kalau belum sejam gue berusaha ngomong apa lagi ya biar sejam gitu. Jadinya biar gue itu nargetin kalau sejam gitu. Cuman kalau gue lihat-lihat kayak lagi mau tidur gitu, kayak lagi scroll scroll terus iseng aja kepikiran, kalau yang misalnya youtuber banyak gitu kayak Om Deddy, Rans, Bapau, Ria Ricis, Atta Halilintar, itu YouTube-nya kayak gimana ya? Terus gue liat-liatin satu-satu. Oh jadi mereka tuh kalau ngupload misalnya ada yang sehari sekali ngupload, malah ada yang sehari bisa 2 sampai 3 kali gitu. Cuman yang keren ya, gue baru lihat nih faktanya. Kalau misalnya yang lain ngupload ya paling ada yang bisa berjuta-juta gitu, tapi ada juga yang ratus-ratusan ribu. Itu udah keren banget sih kalau ngelihat gue yang sekarang belum ada apa-apanya gitu. Maksudnya ngelihat gue yang ngetek aja cuman niatannya cuman buat konsisten gitu, bukan ngelihat yang ada yang nonton. Sedangkan nih Om Deddy nih gue lihat buset, dia setiap kali ngupload pasti apa namanya, pasti yang nonton tuh lebih di atas 1 juta gitu. Paling sedikit aja kemarin gue lihat di dalam 2 minggu terakhir paling sedikit yang ditonton tuh 1.600.000 orang gitu. Itu juga konten yang bareng sama bapak-bapak ID ya, kemarin yang bapak-bapak ID lagi ada kasus. Jadinya cakep banget ya Om Deddy ya. Wah lagi ada apa nih yang viral atau kasus ya, gue undang pasti orang-orang pasti minimal bakal kesini nih ngeklik nih, pasti dia penasaran kan. Tapi ya gitu, kalau kita pikir kayak gitu tapi untungnya buset, itu dalam 2 minggu videonya yang paling dikit ngeliatin cuma 1 juta, sisanya 2 juta bla bla bla. Sedangkan Om Deddy apa namanya, yang nonton tuh yang subscribe tuh sekitar 10 jutaan ya. Kalau misalnya kayak Atta, Ricis kan 20 juta udah mau ke 30 juta gitu. Tapi presentasi banyak nontonnya atau misalnya per satu video rata-rata yang nonton berapa, kayaknya masih gedean si Om Deddy deh. Makanya ya pantesan tuh kemarin Prestige nge-invest ke podcastnya Om Ded, terus juga podcastnya Om Ded nge-invest juga ke beberapa YouTube yang di bawah, maksudnya yang lagi berkembang gitu kan, kayak siapa, ada tuh cewek yang ngebahas Greek apa, ngebahas sejarah-sejarah gitu tuh. Gue juga suka tuh ngedengerin sejarah-sejarah. Kadang kalau gue mau tontonin kayak kemarin ada apa yang terbaru ya, Atlantis gitu. Nah gue mau coba-coba tidur, nah itu gue setel aja tuh, terus gue bilang oh iya Atlantis gini gini, ada yang bilang Atlantis di Indonesia di Temanggung gitu. Terus apa lagi ya, kucing gue nih namanya Omen. Terus itu yang Om Deddy itu kalau misalnya, terus juga kemarin Om Deddy ini beritanya viral juga ya. Om Deddy ini jadi first investornya Erigo. Nah dengan sebelumnya yang gue tahu beritanya adalah Erigo ini kan kayak nggak tahu ya itu, ini adalah sebuah emang realita berita sedih atau cuman ini apa, taktik marketing gitu. Jadi karyawan-karyawannya pada demo minta THR dibayar cepat gitu. Kayak gitu kan, tuh sempat kemarin naik tuh. Nah cuman akhirnya nggak lama Om Ded datang sebagai investor. Gue ngelihatnya di satu sisi baik nih, ada udah di investor, wah karyawannya bisa sejahtera nih, bisa bayar lagi, bisa dapat THR gitu. Di satu sisi yang kemarin bisa taktik marketing, nah sekarang naik lagi gitu. Sedangkan kayak Om Deddy aja yang taktik marketingnya ada yang apa dikit-dikit viral langsung datang gitu. Kayak kemarin rawa-rawa pawang hujan lagi viral, besoknya atau mungkin 2 hari setelahnya datang ke podcast Om Ded kan. Gila, gue gokil sih sama orang-orang yang bisa apa ya, mungkin di umur gue yang sekarang kan gue 20, masih 20-an gitu ya, masih mungkin terlalu naif gitu, masih ngikutin prinsip gitu. Gue loh prinsip gue nggak ini, gue nggak bisa gitu. Sedangkan kalau kita tahu ya pasti ada yang bilang juga, lo nggak bisa mau hidup tuh baik-baik aja gitu.
di mana-mana hidup itu menyakitkan, kotor gitu. Misalnya lu misalkan kayak kemarin ya, yang kasus minyak tuh bagian perdagangan luar negeri gitu. Lu mau jadi jujur nggak bisa di sini misalkan ya, ini yang kalau misalnya kayak di film-film gitu. Di sini tuh banyak banyak orang yang mau ngambil untung, sedangkan lu sendiri doang nih pengen di jalan yang bener, nggak bisa. Kalau nggak, lu malah nanti dijatuhin sama banyak orang, lu malah jadinya dideportasi ke bagian apalah, atau misalnya lu jadi apalah, bukan jadi apalah ya, maksudnya jadi turun pangkat atau gimana, apa nanti terancam nyawanya, kan gitu bisa aja ya. Oh gila, gue kebanyakan nonton film sih. Kan kemana tadi? Oh ya, Erigo yang dapat investor pertama Om Ded gitu. Wah gila, keren. Gue yakin pasti impactnya keren ya buat Erigo yang sendiri. Disokong salah satu, gue bilang apa ya, brand ambassador juga, terus tactical planner yang sangat bagus juga gitu. Ini pasti istilahnya pasti bakal berkembang nih. Ini istilahnya nih kalau misalnya kayak apa ya, TVRI, terus lu ngangkat Helmi Yahya jadi ketua lu gitu, presiden lu. Nah, itu udah pasti kelihatan, oh ini bakal ada berprogres bagus gitu, seperti yang kemarin gitu. Sama kalau misalnya kayak oke, lu mau bikin lagu terus Lale Ilmanino yang jadi produser lu. Nah, itu pasti bakal progresnya bagus gitu. Nah, ini ada seorang Om Deddy di belakang atau di belakang Erigo. Gue nggak tahu dia bakal berperan hanya sebagai investor yang ngasih dana terus lo ngerjain semua, atau Om Deddy juga bakal berperan juga apa nanti buat ya kayak tadi bagian marketing, atau misalnya bagian apa brand ambassador gitu kan. Dan pasti gue berharap buat dari adanya invest gini kan pasti ada dana baru kan. Nah ini mungkin nanti apa teknologinya di upgrade terus jadi bahannya lebih, bukan gue bilang bahannya sebelumnya nggak bagus ya, cuman makin kesini makin bagus nggak kalah sama yang luar gitu kan. Pasti kita berharap kayak gitu kan, ada yang berubah. Gue seneng juga kalau misalnya kemarin aja udah bisa ke luar negeri, New York Fashion Week, kan nanti mungkin bisa kayak ke Paris Fashion Week yang nggak cuman kayak yang viral kemarin. Kalau yang viral kemarin kan tidak sesuai target yang ekspektasi, tidak sesuai dengan realita lah gitu kan. Cuman keren sih akhirnya gue kalau memang bisa kayak gitu, mungkin dengan bangga gue mungkin bisa pakai Erigo gitu. Nah, kalau kesini-sini kan gue agak suka bingung karena ngabers saya kadang pakai Erigo gitu, yang trek-trekan misalnya di BKT atau gimana gitu. Dulu gue juga seneng dapet, kan gue suka motoran, maksudnya gue kan kemana-mana transportnya masih pakai motor lah ya, belum pakai mobil atau gimana, namanya juga anak kos gitu. Dan sepupu gue baik banget nih, namanya Wahyu Yuda. Wah abang gue banget deh, sepupu gue banget, dari kecil gue mainnya sama dia terus, walaupun sepupu gue banyak gitu. Jadi dan sekarang dia sudah menikah, jadinya alur main kita udah semakin terbatasi gitu. Dulu gue sering banget nginep tempat dia gitu. Cuman jangan, gue takutnya dibilang orang wah gila nih jealous atau gimana. Woi enggak lah, gue tuh senang banget ngelihat sekarang, oh gila abang gue udah istilahnya sudah menyempurnakan agama gitu. Seenggaknya abang gue nggak sedih lagi, nggak galau-galau lagi, terus juga dia sudah menemukan soulmate-nya dia gitu. Gue kayak punya teori nih, ini misalkan orang lulus kuliah terus udah dapat kerja, gajinya banyak gitu, kalau nggak buru-buru nikah, antara dua mungkin bisa uangnya kepake emang buat keluarganya gitu, atau yang kedua nabung gitu, atau yang ketiga itu uangnya malah dipakai yang nggak benar. Misalkan nanti sama temennya dibohong-bohongin, misalnya kayak oh iya lu mau invest nggak, kita kerja sama yuk bikin usaha gini-gini, atau nanti ternyata bertemu dengan pasangan yang tidak tepat ketika sedang mencari perlabuhan hati gitu. Misal lagi pacaran, teman ternyata pacarnya gimana gitu kan, ada juga tuh ceritanya. Atau udah bilang misalnya kalau misalnya ternyata sampai ya kayak Marcel gitu ya.
duitnya kebanyakan nggak tahu mau kemanain, ya udahlah kita bantu support UMKM gitu kan katanya, padahal mah ya aduh Marcel denger nggak nih, aduh gue takut deh. Tapi ya gila gokil sih Marcel, gue nontonin dia lucu-lucu loh, maksudnya waktu dia masih dengan konsisten dengan tema kemiskinannya itu, wah shout out sih, gue ingat banget lagi banjir dia naik ke tol gitu bikin konten, wah itu gokil sih. Dan keren juga Marcel loh, gue bilang dia bikin Lelah Miskin Project, gue jadi pengen ikut gabung, jadi siapa tahu gue ketika mau apa namanya tag podcast gitu lebih tempat yang prefer gitu kan. Ini kan gue cuman kayak di kamar buka laptop terus pakai mikrofon, mungkin kalau di situ kan wow udah ada studionya, jadi gue mau ngomong kencang pun nggak ada orang yang keganggu dengan tools yang emang support lebih gitu. Walaupun sekarang gue udah bersyukur gitu, cuman pasti kalau buat ada progres lebih baik kan pasti bagus gitu. Lo nggak mau stuck aja kayak misalnya Raffi Ahmad, nggak mau stuck aja cuman buka YouTube, bikin YouTube udah gitu upload tiap hari, enggak. Tapi makin sekarang kayak misalnya Raffi Ahmad sama Boim dan Paula, dia akhirnya bikin PT sendiri gitu, udah sekarang udah mau IPO, udah merembah kemana, ada bagian musiknya, ada bagian gamingnya, ada production house-nya. Ih gila, itu keren sih, makanya orang yang berkembang kayak gitu gue pengen juga. Jadi gue ingat banget gue dulu tuh emang pengen gue pengen kayak gini gitu. Terus ya syukur gue bisa bikin media sendiri gitu, karena walaupun gue teknik elektro, gue mikir juga nih gue jadi banyak nih, kita belum sampai kemana-mana nih, cuman nggak apa-apa lah ya, sharing, ngabisin waktu, ini baru 11 menit gitu. Gue berpikiran adalah sebelum waktu masih gue di ini ya, masih fokus kuliah gitu ya. Oke, gue pertama pengen misalnya gue berarti kan punya tempat atau wadah sendiri gitu, nggak perlu kayak misalnya punya TV sendiri atau gimana gitu. Berarti kan kayak oke, gue punya media sendiri, gue pengen kayak gini, apa aja yang gue pikirin gue bisa, yang gue tahu gue pikirin, yang gue pengen omongin tuh bisa ada tempatnya, terus nanti berbuah adalah alhamdulillah bisa berbuah gitu kan. Terus apa yang dibilang Raditya Dika juga, apa namanya, lu invest branding ke nama lu gitu kan, jadi di mana-mana orang taunya oh ini sini gitu. Lalu itu kan yang senang kayak gitu. Terus jadinya gue bisa juga yang gue pikir-pikiran, oh iya bareng juga sama teman-teman gue gitu, kita apa manjat bersama ke tempat yang lebih tinggi gitu. Ini gue lagi cari nih di Froyonion nih, hampir sama apa yang Froyonion bilang nih. Froyonion tuh kayak gini, dia bilang we are Froyonion dari tahun 2017 mereka pertama jadi konten kreator gitu. Nah, gue pengen tuh kayak gitu. Ya oke, pertama kan awal konten kreator. Terus ada improvement tahun depannya Froyonion jadi bukan jadi yang tadi awalnya konten kreator tidak dilupakan, cuman ngambil side project lagi sebagai production house. Nah kalau gue pengen kayak gini, cuman mungkin ya production house-nya mungkin ya berarti kayak gue mewadahi teman-teman yang lain, misalnya oh iya gue juga pengen dong ngobrol-ngobrol atau gimana gitu, kayak si Lelah Miskin Project, si Marcel mewadahi teman-temannya. Dan terus lanjut lagi di Froyonion di 2019 dia ngebikin Froyonion Wear gitu. Oh berarti ada merchandise-nya dong, ada lagi income bisa masuk, terus promo lagi kemana-mana, berarti banyak orang yang pakai bajunya, terus orang makin tahu oh ada Froyonion gini-gini, keren kan. Dan mereka di tahun 2021, 2 tahun kemudian upgrade lagi, pengen ada digital media. Dan dimana sekarang setiap hari gue lihat di Froyonion itu selalu ada ngasih 3 atau 4 gitu artikel pilihan mereka gitu. Si Froyonionnya bikin tulisan terus diangkat gitu, mungkin nanti pasti berguna sama orang, ada yang ngeklik juga, orang buat baca-baca gitu. Gue suka sih media kayak gini gitu. Ini gue takutnya kalau makin lama makin terkenal, wah udah makin apa, nanti malah jadinya ya sama aja nih sama liputan 6 beritanya misalkan kayak gitu kan. Terus akhirnya nih di tahun 2022 mereka ngebuat
masuk ke bukan ke divisi ya, ke industri food and beverage. Jadi ini kayaknya buka chicken wings gitu ya. Gila, keren sih. Kan ada gitu progresnya. Gue juga pengen ya, mungkin di 2022 sekarang gue fokus ke sini dulu. Nanti 2023 apa ya? Apa gue mencoba untuk kayak bikinlah satu program yang emang gue barengan sama siapa gitu, tidak sendiri. Dan kalau misal lanjut lagi, coba cicil-cicil bikin baju gitu. Awalnya niatnya sih jangan ngejual banyak atau gimana, niatnya ya dari istilahnya bisa gue pakai sendiri kemana-mana, sekalian promosiin juga. Hitung-hitung ada orang lain juga yang dengan mereka bangga dengan apa yang gue bikin gitu. Itu gue pasti seneng banget kan ya. Itu gokil sih. Terus ujung-ujungnya nggak tahu ya apa bisa kayak gini, apa bisa ngasih ngasih orang lapangan pekerjaan gitu, bisa ngebantu hidup orang di bawah gue yang bersandar misalnya di bawah gue gitu. Gue juga kepikiran, gue nih udah gue kepikiran ya, ini nggak tahu nih yang lain pikiran juga apa enggak. Yang gue pikir, untung gue main Football Manager gitu, jadi gue paham apa yang gue mainin itu. Jadi yang gue mainin itu tidak hanya gue mainin aja, tapi ada yang bisa gue ambil di dalamnya gitu loh, kali mudahnya ya. Istilahnya ketika pemain gitu, misalnya gue kontrak pemain gue Cristiano Ronaldo, kan sistemnya kontrak ya. Di satu tahun terakhir mau perpanjang kontrak nih. Nah di Football Manager itu perpanjangan kontrak banyak klausulnya, gaji per minggunya berapa, terus bonus buat agentnya berapa, bonus buat si pemainnya buat taken kontrak berapa. Itu 3 yang utama. Terus di bawahnya kalau dia main di pertandingan bonusnya berapa, kalau dia nggak main di pertandingan bonusnya berapa, kalau dia ngegolin dalam satu musim segini dapat bonus segini, kalau dia ngasih assist dalam semusim dia dapat bonus segini gitu. Sedangkan kalau ada pelatih di Eropa bilang, ngapain lu striker ada opsional kayak gitu, kalau ngasilin gol 20 dapat bonus segini gitu. Lu dibayar emang buat bikin golin, bukan buat diem-diem doang. Nah itu benar juga kan. Dan apalagi kalau misalnya gue nanti gitu ya, kalau misalnya gue bisa, atau misalkan gue punya karyawan sendiri, gue pasti gitu ke mereka gitu. Kita sistemnya nggak tahu ya, ini pikiran gue sendiri kalau gue ngikutin Football Manager, nggak tahu nanti kedepannya gimana. Kita sistemnya kontrak per 5 tahun misalkan gitu, per 5 tahun. Gaji lu misalkan standar UMR gini. Cuman kalau misalnya lu target terpenuhi dalam setahun lu bisa misalkan ngedit 1 tahun 365 hari, bisa ngedit 100, lu dapat bonus segini. Kalau lu bisa ngedit 150, lu dapat lagi bonus segini. Ya gitu. Jadi ada step-stepnya. Jadi istilahnya nih orang, gue harus produktif nih. Dia termotivasi. Nah, itu kan bagian produktif. Ketika lu ada orang misalkan yang emang suka atau berdampak dengan editan lu yang makin lama makin kreatif, lu bakal dapat bonus segini gitu. Dan dimana kayak kreatif ini ntar dibikin lagi ya, apa klausul-klausul yang bisa terpenuhi, ini bonusnya bisa keluar, bisa cair gitu kan. Itu gue pengen juga, dan pasti gue bakal ngasih. Kalau misalnya gue udah kayak Om Deddy ya, ini pasti Om Deddy melakukannya juga. Misalnya dia kalau gue lihat satu video bisa dapat duit 4M gitu ya, cuma dari satu video gitu, satu video 4M gitu. Gue pasti rajin tuh ngasih bonus, kayak misalnya karyawannya, ayo pak saya mau pulang dulu ya, makasih hari ini tadi udah ngedit. Oh iya, udah mau pulang aja, nggak mau tinggal sini, kasihan lo rumah kamu jauh di Bekasi, kita sekarang di Andara. Iya pak, nggak apa-apa daripada nggak pulang, tapi besok nanti yakin nggak telat. Tuh kamu mau di sini aja nih, kalau iya saya bikinin kamar nih, besok panggilin tukang. Iya pak, nggak apa-apa, boleh kayak gitu, saya tinggal di sini. Iya nggak apa-apa, daripada kamu nyari kos-kosan, ini tinggal sini aja aman, nanti kalau mau makan juga enak tuh, bisa minta sama mbak. Wah kan karyawan seneng ya, udah dapat tempat tinggal, dapat makan gitu. Istilahnya di satu lain sisi dia tuh bisa saving money-nya gitu. Kalau emang dia mau saving ya, malah udah dikasih
ke keringanan kayak gini malah duitnya dipakai buat narkoba gitu. Jangan. uh, Terus yang gue pikirin, oke, misalnya mau kemana kamu? Ini gue yang gue pikirin lagi nih, sempet banyak nih gue pikiran, ini kenapa sih gue kebanyakan gula apa gimana ya, gue sahur apa sih tadi? Terus gue sahur pakai mie goreng doang gitu. Cuman seneng karena ini kemarin yang gue pikirin banyak, gue nggak bisa cerita ke teman gue atau kemana gitu, mungkin teman gue nggak mau dengerin juga gitu. Nah dengan ada wadah ini gue bisa ngomongin apa aja yang gue mau, yang jadi tersalurkan gitu. Makanya sekarang gue menggebu-gebu banget. Misalkan lagi nih, amin buat Tuhan ya Allah, semua yang tadi kesebut bisa terjadi ya, entah 1 tahun lagi atau ya jangan 2 tahun lah ya, jangan lama-lama. Kasihan mahasiswa tingkat akhir, adik gue juga udah kuliah semester 4, orang tua gue udah pada tua-tua masih kerja, ya Tuhan bantulah. Ini nih, gue pikiran lagi, misalnya gini, gue udah kepikiran, Pak, saya mau makan siang dulu bentar ya, cari makan. Oh iya, kamu mau cari makan apa? Mau tahu Pak, cuman kayaknya lagi pengen gado-gado. Oh gado-gado, saya nitip dong. Oh iya, nitip. Oh iya Pak, berapa? Ya 1 aja gitu. Coba tanya yang lain mau nggak? Yang lain mau nitip gado-gado nggak buat makan siang gitu? Oh mau gitu. Gue enggak, lagi nggak ada duit. Gue nanti aja di Rapel makan sore. Terus gue bilang, udah nggak apa-apa, kamu ini aja nih, biar saya yang traktir sekarang. Wah pada senang gitu. Nanti udah yang traktir, terus nanti yang jalan gitu, nih duitnya Pak kebanyakan, cuman 100.000. Udah nggak apa-apa, kamu kan tadi jalan capek juga, buat orang rokok gitu. Udah. Cuman gue kasihan juga sih, gue kayaknya nggak bakal, maksudnya gue kan karena tidak merokok gitu, dengan fakta-fakta yang gue yakini gitu, merokok membunuhmu, racun atau apa gitu. Gue sih pasti bakal bilang, gue ngomongin rokok tiba-tiba drop gitu loh ininya, mentalnya, karena cewek gue itu nggak tahu ya apa dia ngikutin zaman atau gimana, kok hebat banget dia ngerokok gitu. Ketika pacarnya sendiri tidak merokok, dia bisa dengan santainya ngerokok gitu. Tapi ya udahlah, gue juga tidak terlalu membesarkan permasalahan itu gitu. Paling gue agak sedikit concern aja, kayak buat apa sih ngerokok gitu, kita masih, pertama ya yang menurut gue sendiri, kita masih bukan orang kaya banget, terus ngapain ngeluarin duit tuh, bukan mau orang kaya banget, emang udah kaya, maksudnya kita bukan orang kaya gitu, hidup aja pengen ke staraf yang cukup gitu, terus berapa tiap hari beli rokok, terus ya beli tuh kan, dari down turun mulutnya ini ya, ngapain malah ngeluarin duit banyak buat beli racun misalkan kayak gitu. Gue takut loh tiba-tiba ngomongin ini didengar sama yang punya Sampurna, Gudang Garam, atau misalnya Jarum ya, Bapak Budi atau Bambang Hartanto. Bisa anjing, gue kalau bisa tuh mau menjadikan mentor gitu Pak Budi yang Bambang Hartanto tuh. Hartanto lagi. Malah gue kayak kalau siaran mau pakai nama Hartono aja deh kayaknya deh, biar selalu memotivasi. Oke, tujuan lo adalah become the richest man in Indonesia or maybe Asia in life gitu. Oh iya, kemarin mungkin gue lihat Om Deddy gitu, sebulan apa 1 video dia bisa bikin, misalnya hitung-hitungan receh gue aja gitu, 4 M gitu sebulan apa sehari gitu. Sedangkan kalau misalnya lu mau jadi kayak orang nomor 1 terkaya Pak Budi sama Pak Bambang Hartono itu, sebulan tuh bisa ngasilin duit 400 M gitu. Nah gue paling pengen kayak gitu nih, achievement gue udah segitu, nggak perlu 500 M sebulan, 400 M aja. Gue pikir pasti gimana, oh berarti gue harus bikin video sehari 7 kali ya kayak gitu. Tapi saya bikin hari video sekali 7 bingung, atau mungkin gue bikin 2 channel gitu, satu yang ini, satu lagi adalah yang apa gitu, yang tim gue gitu, entah untuk video-videonya doang, interview ngomong sama karyawan, cuman nanti ngebangunnya lagi susah. Mending udah fokus di satu video, nah terus satu channel, terus gimana channel itu dikembangkan gitu. Jadi kayak si Om Ded ya kayak cuma 1, Rens Entertainment juga cuma 1, nggak ada yang Nagita sendiri, Raffi Ahmad sendiri.
Baim Paula juga gitu, Baim nggak sendiri, Paula sendiri nggak gitu, tapi langsung jadi satu. Jadi istilahnya lu udah punya udah punya dua sayap nih, gimana caranya biar ini bagus daripada lu sendiri nih, sayap kanan sendiri, sayap kiri sendiri gitu. Terus mau ngangkat misalkan tas gitu, jadi dia sayap satu pegang kanan, sayap satu pegang kiri gitu, tali tasnya, terus terbang. Nah mendingan gimana kayak lu orang udah tasnya taruh aja di game block, nah terus tiba-tiba lu punya sayap gitu. Gimana sih, kira-kira masuk nggak nih obrolan, pada paham nggak? Maafin ya kalau nggak pada paham gitu, cuman ya gue pengen ngomongin apa yang gue mau aja, yang pengen dari kemarin pengen gue keluarin gitu. Tapi ini gara-gara puasa ya, tiba-tiba mulut gue nih berbelibet gitu. Jadi semoga lah itu ya, gue bisa mencapai apa yang tadi gue omongin gitu. Jangan sampai malah nggak tercapai. Wah kalau gitu parah sih. Udah 25 menit nih, kita masih ngomonginnya yang gitu-gitu tadi aja. Apalagi ya yang kemarin yang soal ini dulu, daripada gue masuk ke yang lain nanti malah jadinya gue itu bingung mau ngomongin apa. Maksudnya ngomongin apa di next take kan bingung ya, nanti nyari bahasan apa lagi. Mending di sini gue coba korek-korek lagi, gue coba habisin apa nih yang bisa gue omongin gitu. Oh iya, ini nih. Tapi gimana, itu kan tadi yang udah 10 besar nih, misalnya kayak Rans gitu-gitu ya. Tapi gimana misalnya sama gimana yang misalkan YouTube channel yang mereka itu production house, misalkan kayak Tema Indonesia, Kui Entertainment gitu. Bukan merupakan sebuah identitas suatu tokoh gitu. Kalau Raditya sendiri, Vindes mereka berdua gitu kan, Baim Paula berdua, Raffi Nagita berdua gitu. Terus kayak Has Kreatif gitu kan. Mungkin itu mereka, ini gue kepikiran baru ya, mungkin mereka ada punya budget tersendiri adalah untuk membayar talentnya. Sedangkan kalau misalnya lu kayak Vindes atau Raffi Ahmad gitu, lu mungkin di awal tuh bisa ya udah cuman lu sendiri gitu. Misalnya kayak gue nih, ya udah bahannya dari gue sendiri, cuman kedepannya kalau misalnya pengen mencoba nge-reach yang berbeda atau misalnya ada pembahasan yang berbeda, barulah ada talent gitu kan. Cuman gokil sih, gue kepikiran gitu awalnya kan, gue nyoba gue mau sama teman-teman bikin misalnya production house kayak gini gitu. Cuman ya itu bagus banget lu kalau bisa bareng-bareng teman gitu, lu bakal lebih kuat, maksudnya lu ada yang support gitu, nggak cuman sendiri. Kalau lu sendiri kan pasti kalau lu males ya udah lu nggak bikin sesuatu gitu. Soalnya kalau misalnya ini kan pasti lebih terschedule, lebih apa gitu. Tapi yang gue pikirin kemarin adalah ternyata di kasusnya gue dan teman-teman ada juga ini nggak ada yang nggak setuju, terus tiba-tiba ada ego tersendiri, mungkin ada yang sensi gitu. Jadi kayak Gofar dan Aryan Seringai gitu kayak kemarin ya. Ya udah gue sih mikirnya ya Gofar coba, nggak tahu ini, gue takutnya sotoy gitu. Ya udah Bang Gofar dia nge-explore diri dia biar lebih aja gitu kan, pasti lebih enak juga, tidak ada yang membatasi gitu. Yang membatasinya hanya ya Bang Gofar sendiri gitu. Gue nggak enak cuy kalau nggak manggil Gofar doang, karena gue sangat menghormati Gofar Irman gitu. Maksudnya menghormati apa ya, dia tuh untuk gue ya seorang mahasiswa yang dari semester 1 sangat senang dan bangga bekerja sebagai penyiar, melihat seorang Gofar Hilman yang seorang penyiar di ibu kota gitu, dan dengan eksistensinya, terus dengan bagaimana dia bisa mengeksekusi opportunity di bidang lainnya, misalnya YouTube gitu, wah sangat memotivasi gitu, sangat menjadikan gua anak kos ini panutan baru gitu. Walaupun gua tahu nggak boleh edik gitu, nggak boleh kayak misalnya pokoknya panutan gua nih, gua juga mau bikin tato gitu. Nah, gua nggak, gua lebih ke orang yang tidak mau punya tato,
hanya untuk gaya-gayaan gitu. Seandainya mungkin kalau misalnya nanti gue nggak tahu juga gue punya tato, pasti tatonya tuh yang bermakna gitu lah, pasal entah gambar nyokap atau gimana, yang sama kayak gue Bang Gofar gitu. Cuman gue anaknya senang banget buat donor darah ya. Gue takut kalau misalnya gue nanti eh, nato, pasti kan ada kayak mungkin orang sih bilangnya dulu, oh kalau ditato nggak bisa donor darah, padahal kalau sekarang ya nggak bisa tetap. Mungkin ya udah pada canggih atau gimana gitu kan yang natoinnya, atau misalnya fasilitas dari PMI-nya gitu. Oh ya paling kayak di awal-awal lo ini doang kali, awal-awal lo bikin tato ya kayak sebulan pertama jadi nggak bisa ambil darah gitu. Nah, gue nggak mau melewatkan itu gitu. Kayak gue aja, wah nih gue bentar lagi udah jadwalnya mau donor darah gitu. Walaupun gue lagi puasa, gue tetap mau. Gue pikirin adalah kayak, oh ya udah, pasti deh gue donor di bulan puasa. Selain dapat pahala, gue ngejar ke situnya pasti nanti berlipat kali lipat. Pasti dong, nggak mungkin Tuhan, yang gue percayakan Tuhan tuh kan maha baik ya. Nggak mungkin Tuhan oh ya bikin ketika gue donor di bulan puasa malah gue dapat penyakit. Nggak, pasti dibikinnya oh malah 2 kali atau 3 kali lebih sehat misalkan gitu kan. Ih gue senang banget kalau bisa kayak gitu. eh Udah 31 menit nih, udah dah segitu dulu udah achievementnya. Next bisa ke beberapa yang lain nanti ya. Thank you banget yang udah dengerin, doain gue semoga bisa konsisten juga pada semangat puasanya, dan juga semangat puasanya sama apa tadi gue mau ngomong ya, aduh gak tau deh, malah jadi template ya. Oke udah, doain gue semoga bisa konsisten ya, jangan lupa thank you banget yang udah komen atau misalnya DM, dan deh itu dulu, dadah, thank you semuanya.